lagi di channel saya Dapur Devita, belajar ilmu perbakingan, membahas segala macam pelembut roti, membongkar segala macam jenis pelembut roti, dan memberikan tutorial cara bikin roti yang benar, dan memberikan tips-tips ya bagi yang mau belajar bagaimana cara bikin roti yang benar, tutorialnya yang benar, dan pelembut apa sih yang lebih cocok untuk bikin roti-rotian ya, karena roti ini banyak macam jenisnya ya, jadi tidak semua pelembut roti itu fungsinya sama. Ada pelembut roti yang fungsinya dikhususkan untuk segala jenis macam roti, dan ada yang dikhususkan untuk tidak segala jenis macam roti, seperti itu ya. Nah, di sini ada subscriber aku, ada murid-murid aku yang bertanya kemarin. Ini saya mau jawab pertanyaannya. Ini, Kak, berat Improver Bakerin Plus apa juga sebagai pengawet roti seperti roti di toko-toko, jika bukan apa namanya pengawet untuk roti? Ya, ini Bakerin Plus ya, kalian bisa lihat ini Bakerin Plus. Nah, Bakerin Plus ini beda ya, pengawet sama Bakerin Plus beda. Bakerin Plus sebagai pengempuk roti agar tekstur roti lebih empuk, seratnya bagus, dan jika sudah matang, dingin, dan ketika bermalam 1 sampai ini kalau pakai ini bisa tahan rotinya. Bukan berarti dia punya pengawet, mungkin sudah ada pengawet ya di dalamnya, tapi ini sudah aman ya, sudah lulus BPOM ya. Jadi ini Bakerin Plus ini merek pelembut roti yang sudah terkenal ya di mana-mana, ini perusahaan besar. Jadi ini aman ya. Siapa tahu ada netizen yang mau menyencang-nyencang saya lagi, marah-marah, masuk di story saya, dia bicara kalau pelembut roti itu tidak bagus. Ini bagus ya, tidak mungkin dia mau menjual ke seluruh ini ya, mancanegara, dari Sabang sampai Merauke, di seluruh Indonesia, dipasarkan di toko-toko bahan kue yang sudah ada nama. Tidak mungkin dia mau menjual ini pasti nanti bisa ditangkap ya, tidak lolos ya. Ini sudah uji coba dari lab, sudah lolos dari ini ya, dari uji lab ya, seperti itu ya. Ini sudah teruji ya dari lab. Setelah itu dia sudah dihalalkan juga ini ya. Jadi ini aman dipakai. Sudah lolos uji coba dari lab, dan dia sudah minta sama ini ya, pemerintah ya, supaya ini bisa diedarkan. Ini tidak masalah, ini aman. Kalau tidak aman, saya tidak mungkin beli ya. Jadi ini sudah halal, sudah lolos uji coba ya, BPOM-nya sudah ada. Jadi ini kalian mau pakai tidak apa-apa, sudah aman. Jadi ini Bakerin Plusnya, kalau kalian pakai ini rotinya bisa tahan 1 sampai 4, paling lama 5 hari. 5 hari rotinya sudah berjamur pakai ini. Ya, tapi ini bukan berarti dia ada pengawet, tapi ini aman. Asalkan makainya sekilo, ini makainya sekitar paling banyak itu 5 gram 1 kilo ya. Untuk 1 kilo tepung terigu. Jadi makainya bukan sekaligus satu begini ya. Sedikit saja, 5 gram paling. Kalau saya makainya ya sekitar 7,5 sampai 8 gram 1 kilo, biar nanti hasilnya lebih bagus. Seperti itu. Jadi ini tidak ada bahan pengawetnya ya. Tapi ini sudah bisa mengawetkan roti 1 sampai 5 hari seperti itu. Mungkin kurang lebih dari 5 hari mungkin sudah berjamur ya. Paham ya yang muridku sayang yang bertanya ya. Ini sudah saya jawab pertanyaannya. Jadi ini tidak ada bahan pengawetnya. Ini aman. Nah, saya jelaskan lagi, fungsinya ini untuk melembutkan roti agar rotinya empuk, lembut, dan serat roti halus. Ketika rotinya sudah matang, dingin, dan bermalam, rotinya empuk ya, empuk, tidak mudah kering dan tidak mudah keras. Ya, sebentar saya ambil ragi dulu ya, sebentar. Nah, ini ragi, ini pelembut ya. Tolong dilihat ya, mungkin ada netizen jadi bisa lebih paham ya. Ragi sama pelembut beda. Ragi kita bikin adonan roti-rotian supaya adonannya bisa mengembang. Ini fungsinya ragi, supaya adonannya bisa mengembang ya. Kalau tidak ada ragi, adonan tidak bisa mengembang. Nah, pelembut sebagai pengempuk rotinya. Kalau tidak ada pelembut, roti tidak bisa empuk ya. Terus terang roti tidak bisa empuk, kecuali kalian pakai metode Yunani, sponge, seperti itu
kita bikin biang dulu, kita diamkan, terus nanti bisa dijikan roti, bisa empuk. Tapi di sini channel saya khusus untuk orang yang mau memulai usaha ya, bukan untuk menyajikan makanan untuk ke keluarganya. Boleh juga bisa ya, tapi di sini orang yang datang ke channel saya mau belajar bisnis ya, membuka bisnis. Jadi saya di sini membantu. Jadi jangan sampai ada netizen masuk di channel saya menyancang, marah-marah sama saya ya. Di sini ingat ya netizen ya, orang yang datang ke sini mau belajar ilmu perbakingan, mau buka usaha ya. Jadi jangan datang mengaco di sini ya. Ini bahan semua yang saya pegang ini aman. Sudah uji coba ya, BPPOM ya, sudah diuji coba di lab dan sudah minta izin sama pemerintah supaya ini bisa dipasarkan, dijual dari Sabang sampai Merauke, dititip di toko-toko yang terbesar. Ini Bakerin Plus ini toko paling besar ya. Jadi ingat itu ya. Toko paling besar, perusahaan paling besar ya, tidak mungkin dia mau menjual ini ya pelembut roti kalau ini tidak aman ya. Berarti dia harus bertanggung jawab ya, pemerintah harus bertanggung jawab ya, ingat itu ya. Karena ini tidak mungkin mau dipasarkan kalau dia tidak minta izin dulu sama pemerintah pusat. Ingat itu ya, netizen, ingat itu ya. Jadi jangan sok-sok menyancang sama saya ya, jangan sok pintar ya. Kalau mau pakai metode Yunanis, monggo silakan Anda saja yang bikin. Karena orang yang mau memulai usaha itu mau berjualan roti bukan bikin 1 kilo ya. Ini yang bikin 10 sampai 20 kilo, bisa sampai lebih dari 20 kilo. Tidak mungkin mau pakai metode Yunani. Ini mau memperlambat usaha kami seperti itu ya. Jadi jangan sosok mengajarkan ya. Jadi kalau kalian mau pakai metode Yunani untuk keluarga, is okay, terserah kalian. Jadi seperti itu. Jadi kalau untuk usaha ya memang kita memerlukan ini. Tanpa ragi adonan roti tidak bisa mengembang. Tanpa pelembut adonan roti nanti ketika sudah matang tidak bisa empuk ya. Seratnya kurang halus. Jadi kedua-duanya ini harus kita kawinkan ya. Pelembut dan ragi. Ini saling membutuhkan, kita harus kawinkan ini ya. Harus dikawinkan seperti itu. Ini fungsinya ya, ragi dan pelembut harus saling membutuhkan dan kita harus kawinkan supaya hasil roti nanti yang kita bikin betul-betul maksimal seperti roti yang dijual di Brikto ya, donat yang dijual di Jeko, terus Holland Bakery ya. Ini sudah dipakai sama pengusaha roti yang kalangan atas ini yang sudah ada nama ini ya. Kalau kalian mau tahu, ini ya semua pengusaha roti. Kalian harus tahu mereka pakai pelembut. Kalau tidak pakai pelembut, mau pakai biang-biang gitu, bisa ini ya memperlambat usaha ya. Karena roti itu tidak boleh kita biarkan terlalu menunggu. Pas overproofing kita biarkan dia terlalu menunggu, nanti berbahaya, bisa bangkrut ya. Nanti rotinya hasilnya tidak bagus dan bisa rusak ya, seperti ini. Jadi di sini kembali lagi, jadi fungsinya Bakerin Plus ini melembutkan tekstur roti, mengempukkan dan menghaluskan serat-serat roti ketika sudah dingin bermalam seperti itu, tidak mudah kering dan keras. Dan ini bisa tahan rotinya 1 sampai 5 hari dan bisa lewat dari 5 hari seperti itu. Intinya 1 sampai 5 hari sudah bisa berjamur ya. Dan ini bisa memberikan nutrisi ragi waktu kita bikin adonan roti-rotian. Jadi ragi sama pelembutnya waktu kita campur dia bekerja sama, jadi adonannya itu lebih cepat mengembang ya, lebih mengembang, seperti lebih cantik bentuknya. Tapi ini lebih cocoknya untuk roti manis seperti roti kasur, roti sisir, roti sebentar saya ingat dulu, roti sobek ya, maaf saya lupa, roti sobek. Pokoknya roti manis, roti-roti yang kita bikin yang kita kasih topping seperti topping keju, roti manis ya, misi seres, abon, ini bisa dipakai. Roti gulung ya, ini bisa dipakai. Pokoknya intinya roti-roti manis. Tapi kalau untuk ke donat, bapau ya, roti-roti yang dikukus sama roti-roti yang digoreng, ini kurang tepat. Kenapa saya kurang tepat? Karena ini bisa, kalau donat ya, roti-roti yang digoreng bisa berminyak, bergelembung, nanti hasilnya pecah-pecah. Dan rotinya itu nanti kurang bagus penampilannya kalau kalian pakai ini. Kalau untuk bapau ini kurang bagus sama roti yang dikukus, nanti dia bisa menyusut.
bisa kempes, dia kurang bagus. Karena ini kan Bacterin Plus ini kan tadi seperti saya bilang, memberikan nutrisi ke ragi supaya dia ini ya cepat mengembang, hasilnya itu mengembang. Sedangkan kalau kita bikin bapau itu tidak boleh terlalu mengembang. Kalau dia terlalu mengembang nanti bisa menyusut. Itu intinya ya. Jadi kesimpulannya di situ, ini tidak bagus untuk bikin bapau ya, bapau semacam roti yang dikukus sama roti yang digoreng. Nanti hasilnya bisa berminyak ya, terus bergelembung, pecah-pecah, dan hasilnya kurang maksimal. Ya, ini fungsinya Bacterin Plus sudah jelas ya. Mbak siapa tadi ini, saya lihat dulu ya sebentar. Mbak siapa yang bertanya ini ya? Oh, namanya Mbak Haura Sensi ya. Ini sudah saya jawab pertanyaannya ya, Kak. Bread Improper Bacterin Plus apa itu juga sebagai pengawet roti seperti roti di toko, juga bukan apa-apa namanya pengawet untuk roti. Ya, jadi intinya sudah saya jelaskan ya. Dan merek Bacterin Plus sudah dipakai oleh pengusaha kalangan atas ya. Jadi ini kalian bisa pakai, tapi dikhususkan untuk roti manis. Untuk donat jangan, karena tadi sudah saya jelaskan bisa berminyak, bisa digoreng pecah-pecah seperti itu, bisa bergelembung dan makan minyak ya. Nanti rugi ya kalau donat kita jual, kita goreng terlalu makan minyak, nanti makan minyak rugi ya. Yang bagus kalau mau bikin donat, ini saya bongkar rahasianya, pelumputnya yang bagus: Puratos Cotton Active Plus, Ibis Blue, IP 100, Etna, terus ini Puratos Cotton Active Plus sama Vervite Crumb Softener. Itu yang bagus untuk bikin donat ya. Jadi kalau misalnya kurang paham, bisa bertanya di bawah kolom komentar channel saya. Silahkan langsung ya diketik saja, atau mau bertanya minta dijelaskan, nanti langsung saya bikinkan video seperti ini contohnya ya. Seperti mbaknya yang tadi, siapa sih namanya jadi lupa, betul siapa namanya ya. Seperti contohnya Mbak Haura Sensi yang bertanya, nanti saya bisa jelaskan, saya bikinkan video ya. Yang jelas ini pelembutnya, ini yang dipakai sama pengusaha roti kalangan atas, ini mereka pakai ini ya untuk bikin roti manis. Jadi seperti itu. Dan ini bukan pengawet beda, pelembut beda. Nah, ini pengawet belum saya jelaskan ya, maaf sekali ya Haura Sensi ya, belum saya jelaskan pengawet. Pengawet ini aman ya kalau misalnya makainya tidak berlebihan. 1 kilo pengawet kita pakai mencampurkan adonan roti-rotinya sama ini, sama bahan-bahan yang kita mau campurkan ya, tepung-tepung, pertepungan, terus margarin, gula, susu, dan lain-lain ya kalau kita mau bikin ini. Terus pengawet ini bisa dipakai kalau kita bikin roti dengan skala yang besar. Kalau tidak skala besar tidak usah pakai. Kalau untuk makan di rumah, ngapain kita mau pakai pengawet roti ya? Pengawet roti ini dipakai untuk pengusaha kalangan yang menengah sampai atas. Kalau kalangan bawah nggak usah ya. Ini contohnya, ini ada pengusaha roti yang bikin roti dengan skala yang besar ya, yang banyak sekali. Kadang rotinya dia kirim sampai keluar kota ya, keluar kota atau dititip di warung atau di toko. Itu supaya rotinya tidak mudah rusak, tidak cepat berjamur. Makanya dia pakai pengawet. Tapi pengawetnya ini aman ya, tidak mungkin juga pemerintah mau jual pengawetnya kalau tidak aman ya. Yang pastinya pengawetnya ini kalau kita pakai 1 kilo itu cukup 2 gram, sedikit sekali ya, jadi tidak membunuh manusia-manusia yang ada di muka bumi ini ya. Semua orang-orang menjual kayak makanan yang sudah ada kemasannya itu pasti ada pengawetnya ya, tapi sudah diuji. Jadi jangan takut ya, makanan kayak sarden, kayak ini semua ya yang ada kaleng-kalengannya itu ada pengawetnya juga, tapi sudah aman, sudah ada pencampuran pengawetnya, sudah dari perusahaannya, dan sudah diuji di lab ya, sudah lolos dari BPOM, dan sudah minta ini ya izin sama pusat ya, pemerintah pusat untuk diedarkan seperti itu. Sama ini pengawet ya, tidak mungkin dia mau mengedarkan ya, tidak mungkin dia mau mengedarkan pengawet roti atau pengawet makanan untuk diedarkan ke seluruh Indonesia dan dititipkan, dijual di toko-tokoan, toko-toko besar lagi yang jual ini. Mau ditangkap ini bosnya nih ya, kalau misalnya
dia menjual pengawet roti, pengawet makanan ya, pengawet kue, baru tidak jelas ya, seperti itu. Tapi ya cara makainya itu ya harus sedikit, tidak boleh berlebihan. Kalau misalnya berlebihan ya berbahaya juga seperti itu ya. Kelebihannya kalau kita pakai pengawet roti itu ya seperti itu, rotinya tidak mudah berjamur, tidak mudah rusak ya, bisa awet 1-14 hari, paling cepat itu 12 hari. Ada juga pengawet yang bisa mengawetkan roti itu sampai ini ya, sampai lebih dari 14 hari seperti itu. Tapi kalau saya bikin roti berjualan, saya tidak pakai pengawet, karena roti saya pakai ini ya, pakai Foratos ya. Ini bisa tahan rotinya, bisa sampai 1-5 hari. Lagian juga kalau saya dulu berjualan di Balikpapan, roti saya tidak pernah bermalam sampai 2 malam 3 malam ya, selalu langsung laris ya, diserbu orang langsung habis. Jadi saya tidak perlu pengawet ya. Jadi kalau kalian mau berjualan donat, mau donatnya mau bermalam 1-4 hari seperti itu, nggak usah pakai pengawet, nggak perlu, pakai ini sudah cukup ya. Kecuali kalau kalian mau pasarkan sampai keluar kota, sampai berhari-hari ya, sampai lebih dari 1 minggu ya oke, kalian bisa pakai pengawet seperti itu ya. Jadi pengawet ini aman ya, pengawet ini aman. Jadi fungsinya pengawet ini supaya rotinya tidak mudah rusak ya, tidak mudah berjamur. Karena ini pengusaha roti mengedarkan rotinya sampai keluar kota ya, di ini ya, di kota-kota ya, supaya nanti rotinya tidak mudah rusak seperti itu, tidak mudah cepat berjamur, tapi aman ya, aman. Sudah BPOM ya, sudah diuji ya, tidak mungkin dia mau memasarkan roti-rotiannya kalau tidak ada izin dari pemerintah pusat seperti itu ya. Jelas sudah ya. Ini siapa? Aura siapa nih? Sampai di sini dulu ya. Ini saya jelaskan satu-satu orang, karena kalau misalnya saya ambil semua pertanyaan-pertanyaan ini bisa bahaya ya, nanti paket data kalian bisa habis. Ini saja sudah ada video, ini satu pertanyaan aja, satu pertanyaan ini sudah mau hampir 20 menit. Jadi ini saya akhiri dulu penjelasannya. Nanti di next videonya saya lanjutkan lagi sama pertanyaannya siapa lagi nih ya. Saya kenapa selalu gagal? Ini pertanyaan Wahana Sona. Saya kenapa selalu gagal kalau bikin bolu pakai Mito MX 100, kayak pakai metode all in one. Tapi kakak pakai metode all in one jadi, tapi saya gagal, selalu gagal. Nah ini sebentar lagi saya jelaskan ya, sebentar lagi. Saya tidak bisa langsung menjelaskan sekaligus 2 pertanyaan di video ini sekarang, karena kalau misalnya saya jelaskan semuanya nanti bisa lebih dari 30 menit, bisa makan 40 menit ya. Jadi saya ini menghemat waktu detiknya. Oke, sekian, semoga ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan kurang jelas silakan bertanya di bawah ini ya. Sudah saya jelaskan perbedaannya pelembut roti, perbedaannya pengawet roti ya, sama ragi apa itu ya. Jadi itu semua kita butuhkan dalam ini ya, dalam ilmu perbakingan ya, untuk bikin usaha silakan ya, seperti itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sebelum saya akhirin, saya ini kasih motivasi dulu ya, sedikit saja. Ingat, dari Sabang sampai Merauke yang sedang menonton sekarang, sedang menonton saya, kita saling berhadapan seperti itu. Saya mau kasih kalian motivasi. Harus punya talent, harus punya pekerjaan, jangan bermalas-malasan. Seperti ibu-ibu ini ya, contohnya ya, mentang-mentang suaminya bekerja, ibunya tidak punya talent, cuma menunggu gaji dari suaminya. Kalau perlu ibu punya usaha sendiri ya, untuk berjaga-jaga diri. Kita nggak tahu ini kehidupannya pasang surut ya, tidak tahu ya. Saya tidak menakut-nakuti seperti itu ya. Harus punya talent. Mending kita punya bisnis, usaha, walaupun kecil, uang bisa diputar, tiap hari kita bisa pegang uang. Kalau memang kita itu ada rezeki dari bisnis kecil, bisa nanti naik, bisa sukses seperti itu ya. Jadi harus punya talent. Mau talent seperti saya menjadi seorang YouTuber ya, pembawa berita, memberikan orang motivasi, berjualan di TikTok, Instagram, Facebook, mau jual apa aja sekarang kan ini ya, canggih sekali, zamannya modern. Bisa mau jual alat makeup, skincare ya, makanan, terus baju, sepatu, semua itu talent ya, asalkan tidak ikut sama orang. Terus mau jadi penjahit, mau berjual-jualan di pinggir jalan ya, tidak malu, mau jual ayam, mau jual ini ya,
mau jual rujak di pinggir jalan itu semua talent. Yang penting bukan ikut sama orang kerja. Kalau ikut kerja di toko atau ikut kerja sama orang, 1 bulan gaji serasa menunggu 1 tahun, 1 hari serasa 1 minggu. Ya mbak-mbak ya yang sedang menonton, ya mas-mas, benar kan apa yang saya bilang kan? Benar sekali kan? Ya, nanti kalau sudah tanggal 2 belum gajian, minjam sana sini ke keluarga, ke saudara, teman, sahabat, menyusahkan kan, belum lagi ini ya, berat di hati ya, rasa malu-malu ya, nanti ini malu ya. Jadi mending kita punya talent ya, seperti itu. Mau talent apa aja boleh. Oke, sampai di sini dulu pidato saya, penjelasan, motivasi, semoga ini bermanfaat. Kalau jika memang saya ada kesalahan yang saya ucapkan ya, menyinggung kalian yang sedang menonton, saya minta maaf sekali karena saya cuma manusia biasa. Saya akhiri dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di next video penjelasan perbakingan roti-rotian. Sampai jumpa lagi, bye.